Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi, belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Oke, di video kali ini kita akan lanjut untuk membahas materi mengenai perusahaan dagang. Di mana pada video kali ini kita akan membahas mengenai syarat pembayaran. Syarat pembayaran merupakan hal yang sangat penting ketika terjadi transaksi antara pembeli dengan penjual. Hal ini berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang sudah disetujui oleh si pembeli dengan penjual. Adapun syarat pembayaran untuk transaksi jual beli ada dua. Pertama, ada pembayaran secara tunai. Yang kedua, ada pembayaran secara kredit atau on account. Kita bahas pertama mengenai pembayaran secara tunai atau on cash, di mana pembayaran yang secara tunai ini dilakukan pada saat terjadi penyerahan barang dagang dari penjual kepada pembeli. Jadi, ini adalah proses pembelian atau penjualan secara tunai yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu antara pembeli dengan penjual. Kemudian yang kedua adalah pembayaran secara kredit atau on account, di mana pembayaran ini dilakukan selang waktu atau dilakukan beberapa hari atau jangka waktu tertentu setelah terjadinya transaksi jual atau beli. Atau secara konsep yaitu pembayaran yang dilakukan selang beberapa waktu setelah penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Nah, syarat pembayaran yang secara kredit atau on account ini ada beberapa syarat. Syarat pembayaran kredit atau on account yang pertama, syarat N-30. Artinya, pembeli harus melunasi atau membayar paling lambat 30 hari setelah transaksi terjadi. Contoh, misalkan dilakukan transaksi jual beli pada tanggal 24 Maret 2024 dengan syarat pembayaran N-30. Maka, jangka waktu pelunasan atas transaksi tersebut antara 25 Maret sampai dengan 23 April 2024 atau 30 hari sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam syarat pembelian atau penjualan. Yang kedua, syarat 2-10N-30. Artinya, pembeli akan mendapat diskon 2% jika melunasi dalam kurun waktu 10 hari setelah tanggal transaksi dan harus melunasi atau membayar paling lambat 30 hari setelah transaksi terjadi. Contoh, misalkan dilakukan transaksi jual beli pada tanggal 24 Maret 2024 dengan syarat pembayaran 2-10N-30. Maka, jika pembeli melunasi pada tanggal jangka waktu pelunasan atas transaksi tersebut antara tanggal 25 Maret sampai dengan tanggal 3 April 2024 atau dalam kurun waktu 10 hari, maka pembeli berhak atas diskon sebesar 2%. Dengan waktu pelunasan maksimal tanggal 23 April 2024 atau 30 hari setelah transaksi terjadi, sesuai dengan syarat 2-10N-30. Kemudian yang ketiga, syarat EOM atau end of month. Artinya adalah pembeli harus melunasi harga bersih atau nilai transaksi pada akhir bulan pada bulan yang bersangkutan. Misalkan, contoh, dilakukan transaksi jual beli pada tanggal 24 Maret 2024 dengan syarat pembayaran EOM atau end of month. Maka jika pembeli melunasi paling lambat, maka pembeli harus melunasi paling lambat per tanggal 31 Maret 2024 atau bulan yang bersangkutan. Hal ini berdasarkan syarat pembayaran yaitu EOM atau end of month. Kemudian yang terakhir, syarat 2-15 EOM. Artinya, pembeli akan mendapat diskon 2% jika melunasi dalam kurun waktu 15 hari setelah tanggal transaksi dan harus melunasi atau membayar paling lambat pada akhir bulan. Contoh, misalkan dilakukan transaksi jual beli pada tanggal 24 Maret 2024 dengan syarat pembayaran 2-10 EOM. Maka jika pembeli melunasi tanggal jangka waktu pelunasan antara 25 sampai 31 Maret atau kurang dari 15 hari, maka berhak atas diskon sebesar 2% dengan waktu pelunasan maksimal akhir bulan, yaitu tanggal 31 Maret 2024. Tadi yang kurang dari 15 hari maksudnya kurang dari 10 hari berdasarkan transaksi atau berdasarkan syarat pembayaran yang tertera pada faktor. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.